Pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmen yang terakhir ini ada sebuah pertanyaan penting terkait dengan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Imam Al-Ghazali telah memberikan ulasan yang panjang lebar bagaimana strategi agar puasa yang kita lakukan secara fikih sudah dianggap sah, kewajiban kita sudah dianggap gugur, dan pada saat yang sama Allah ridho dengan puasa kita. Caranya gimana? Imam Al-Ghazali mengatakan mulai saat ini kita harus melakukan introspeksi, melakukan muhasabah. Pada waktu kita memasuki malam Ramadan, segera kita menyiapkan waktu untuk melakukan muhasabah. Ya Allah, seharian saya sudah nggak makan, nggak minum. Kira-kira engkau ridho tidak dengan puasaku? Setelah itu lanjutkan, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita sudah niat puasa di malam hari, kemudian besok pagi memasuki fajar kita sudah stop, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seksual. Dan puasa itu jangan hanya dimaknai seperti itu. Jangan sekedar puasa itu dimaknai secara dalam perspektif fikih, asal sudah niat, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seksual dari fajar sampai maghrib. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, biar puasa itu gugur secara fikih, sah secara fikih, dan pada saat yang sama Allah ridho, maka puasa itu hendaknya tidak semata-mata dimanai nggak makan, nggak minum, tetapi coba ajak juga mulut ini puasa. Kalau selama ini kita puasa masih suka menghibah, stop itu ghibah. Kalau selama ini siang hari di bulan Ramadan mata ini nggak diajak puasa, dibiarkan melihat tontonan yang tidak bermutu, melihat sesuatu yang tidak halal, telinga dibiarkan mendengarkan sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang tidak berfaedah, pikiran selalu dibiarkan untuk merenung, ngelamun, merencanakan sesuatu yang jahat. Hati juga begitu. Kalau selama ini di siang hari Ramadan, hati ini suka berburuk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah, maka kata Imam Al-Ghazali, biar Allah ridho dengan puasa kita, dan pada saat yang sama secara fikih puasa itu sudah menggugurkan kewajiban. Puasa harus dimaknai tidak semata-mata dalam perspektif fikih, tapi harus diberikan nuansa moral, diberikan muatan akhlak dan tasawuf. Yang diajak puasa bukan semata-mata mulut, bukan semata-mata hidung, mata, telinga, tetapi pikiran kita juga diajak puasa, hati kita juga diajak puasa. Sebab kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Betapa banyak orang itu sudah puasa, sudah dibila-bilain nggak makan, nggak minum, ternyata yang didapat orang itu adalah dia hanya dapat rasa haus, dia hanya dapat lapar doang. Mengapa? Lagi-lagi karena orang itu hanya memaknai puasa dalam perspektif fikih. Puasa segera diartikan nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seksual dari fajar sampai maghrib. Pada saat yang sama di siang hari, mulutnya masih suka memfitnah, matanya melihat sesuatu yang batil, telinganya mendengarkan sesuatu yang haram, pikirannya untuk digunakan untuk merenung sesuatu yang tidak hak, merencanakan sesuatu yang jahat. Begitu juga hatinya seringkali berburuk sangka kepada Allah. Nah, kalau ada orang puasanya seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, puasa itu baru diberikan muatan fikih, baru berhenti dalam perspektif fikih, Allah nggak ridho, dan bahkan bisa jadi Allah hanya menganggap, menilai orang itu hanya mendapatkan haus dan mendapatkan lapar saja. Makanya pemirsa yang ada di rumah, mulai saat ini kita harus merubah perspektif kita dalam beribadah. Apakah itu ibadah wudhu, apakah itu ibadah sholat, begitu juga dalam melakukan ibadah puasa. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya berhenti menurut perspektif fikih, asal syaratnya sudah, rukunnya sudah, dianggap kita yakin Allah langsung ridho dengan ibadah kita. Tetapi mulai detik ini kita harus berupaya seluruh ibadah diberikan warna akhlak,
diberikan muatan tasawuf, diberikan nuansa-nuansa spiritual, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak kering, tidak sekedar akrobatik, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Dengan demikian insya Allah kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan mulai wudhu, sholat, puasa, haji, zakat, ibadah-ibadah itu kita lakukan memenuhi ketentuan fikih dan pada saat yang sama diberikan muatan akhlak dan tasawuf, ibadah itu insya Allah di mata Allah kita sudah dianggap melaksanakan kewajiban dan pada saat yang sama Allah ridho dengan ibadah kita. Yang terakhir, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Allah menunjukkan yang hak adalah hak dan kita diberikan kemampuan untuk mengikutinya. Begitu juga Allah menunjukkan yang batil adalah batil dan kita diberikan kemampuan untuk menjauhinya. Dan terutama sekali semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga puasa Ramadan ini bisa kita lakukan secara sempurna, baik sempurna secara fikih maupun sempurna secara akhlak dan tasawuf. Insya Allah ketika ibadah yang kita lakukan fikihnya, syarat rukunnya terpenuhi dan pada saat yang sama nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akhlak tasawuf juga ada dalam ibadah itu, Allah akan ridho dan kelak Allah akan memberikan balasan surga. Bahkan bagi para shaimin akan diberikan pintu khusus yang disebut Babur Royan. Demikianlah kuliah pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Usikum wa iyaya bittaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.